Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sampai pada nazam farfa bidhammin wansiban fathan wajur. Kasran kazikrullahi abdahu yasur. Bismillahirrahmanirrahim. Farfa mongkong rofakno sira ing kalimah bidhammin kelawan dhammah wansiban lan asbabna temen sira ing kalimah fathan kelawan fathah wajur lan ngejarno sira kasron kelawan kasrah. Kazikrullahi abdahu yasur kaya lafat zikrullahi abdahu yasur. Maknane zikrullahi utawi oleh ngelingaken Gusti Allah abdahu ing kaulane Gusti Allah iku yasuru bungahaken apa zikrullah ing abdahu. Wajazim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Wajazim lan jazmna sira ing mudhari bitaskinin kelawan sukun wa ghairu ma utawi liyane ke alamat. Zikra kang den tutur apa ma iku yanubu ganti apa ghairu ma. Nahu ja'ahu bani namir sepadu lafat ja'ahu bani namir ja'a nggih. Ja'a teko sapa akhu bani namir sedulure bani namir. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajul biya in ma minal asma asif. Warfa lan ngrofa'na sira biwawin lan nganggo wawan siban lan nasabna sira bil alif lan nganggo alif. Wajrur lan ngejarna sira biya lan nganggo ya ma ing isim minal asma sang kang tetep sang boro isim asifa kang mertelaken sapa ingsun ing ma. Ming zakazu ing suhbatan abana wal famu haisul mimu min hubana. Ming zaka iku setengah saking kono-mengkono ma minal asma asif zu utawi lafat zu. In abana lamun mertelaken apa zu suhbatan ing makna duweni. Wal famu lan lafat famu haisul mimu ing dalam sekarane utawi mim minhu saking famu iku bana kepisah utawa ilang apa mim. Abun akhun hamun kazaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Abun utawi abun akhun lan akhun hamulan hamun iku kazaka kaya mungkono-mungkono zu wa famu. Wa hanu utawi lafat hanu iku kadzalik. Wan naqsu utawi i'rab nakes fi hadzal akhiri ing dalam iki lafat kang akhir ai hanu iku ahsanu luwih bagus. Wa fi abin wa taliyaihi yang duru wa qasruha min naqsihi asyaru. Wa yang duru lan longko apa nakes fi abin ing dalam lafat abin wa taliyaihi lafat wa taliyaihi lan lafat loro kang ngiring-ngiringi abin. Wa qasruha utawi ngi'rabi qasr ing abin wa taliyaihi iku asyaru luweh masyhur apa qasr min naksihina saking ngi'rabi nakes ing abin wa taliyaihi. Wa syartu zal i'rabi ayyudhafna la liya kaja aku abika zatila. Wa syartu zal i'rabi utawi syarate iki ngi'rabi bil hurufil salasah iku ayyudhafna yento den mudhafaken apa asmaus sittah lanil ya ora den mudhafaken marang ya mutakalim kaja aku abika zatila kaya lapat ja aku abika zatila. Ja teko sapa aku abika sedulure bapak sira zatila kang duweni derajat luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kazikrullahi abdahu yasur wajazim bitaskinin. Alamat asli dari i'rab itu adalah farfa bidhammin wansiban fathan wajur. Bacalah rofa dengan menggunakan dhammah, nasabkan dengan fathah dan jerkan dengan menggunakan kasrah. Jadi alamat asli i'rab itu rofa'nya dhammah, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasrah. Seperti contoh zikrullahi abdahu yasur. Zikrullah, zikru itu dibaca rofa, tandanya dhammah, Allahi dibaca jer, tandanya kasrah, abdahu dibaca nasab, tandanya atau alamatnya fathah. Itu asli alamat asli i'rab seperti itu. Rofa dhammah, nasab fathah, jer kasrah wa jazm bitaskinin, kemudian jazmnya menggunakan dan jazmkan dengan menggunakan sukun, jazmnya sukun. Itu yang asli. Wa ghairu madzukir yanubu, sementara alamat selain yang telah disebutkan itu, maka itu statusnya sebagai niyabah atau pengganti. Ya, misalnya rofa dengan alif, nasab dengan wawu misalnya nasab dengan alif atau dan lain sebagainya, terus jar dengan menggunakan ya misalnya,
Itu sebagai niyabah pengganti dari alamat aslinya. Seperti contoh nahwu ja'ahu Bani Namir, ja'ahu Bani Namir. Aku dibaca rofa karena jadi fa'il, tapi tandanya tembiku, tandanya wawu. Wawu itu sebagai niyabah atau pengganti dari dhammah. Aslinya dhammah terus beralih ke wawu karena ada faktor-faktor tertentu. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajul biyain ma minal asma asif. Rofakkan dengan wawu, dan ini kita beralih ke alamat i'rab yang niyabah yang pengganti. Rofakkan dengan wawu, nasabkanlah dengan alif, dan jirkanlah dengan ya pada isim-isim yang akan saya sebutkan. Min zaka zu insuhbatan abana. Rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jir dengan ya pada isim-isim yang akan disebutkan diantaranya min zakazu, diantaranya adalah lafadz zu. Lafadz zu itu rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jir dengan ya. Itu kalau memang dengan syarat zu itu memiliki makna suhbah. Zu itu bermakna suhbah, artinya bermakna memiliki atau duweni cara Jawa ini. Kalau zu tidak memiliki makna sohib atau duweni, maka dia tandanya itu bukan rofa wawu, nasab alif, jar ya, bukan itu, tapi dikembalikan ke alamat asli. Kemudian wal famu haitsul mimu min hubana. Kemudian lafat famu, lafat famu rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, itu adalah berikutnya adalah lafat famu kalau memang mem dari lafat famu itu tidak ada. Jadi lafat famu kalau memang memnya itu tidak ada, maka kemudian menjadi haza fuka, misalnya haza fuka ro'aitu faka dan seterusnya ya, pokoknya. Tapi kalau memnya itu ada, kalau memnya tidak dihilangkan, maka rofa'nya dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, balik. Abun akhun hamun kazaka wahadu. Demikian pula lafadz abun, akhun, hamun, dan lafadz hanu. Itu juga nanti rofa wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Abun, akhun, hamun, dan hanu. Itu rofa dengan wawu, nasab, alif, jar dengan ya. Tapi wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, pada lafadz yang akhir adalah atau lafadz hanu, artinya lafadz hanu itu mengi'rabi dengan i'rab nakes itu lebih bagus. Jadi untuk lafadz hanu itu kan bisa rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, tapi mengi'rabi dengan i'rab nakes itu lebih bagus. I'rab nakes itu adalah i'rab yang menggunakan harokat. Jadi yohaza, hanuka, ro'aitu, hanaka, marortu, misalnya marortu bihanika. Jadi untuk hanuka, untuk lafadz hanuka itu mengi'rabi nakes dengan harokat itu lebih baik. Jadi bisa dengan harokat, bisa dengan huruf, i'rab. Kalau harokat i'rab nakes, kalau huruf itu i'rab itmam. Wa fi abin wa taliyaihi yang duru, sementara untuk lafadz abin dan dua lafadz yang menyertainya itu mengi'rabi dengan i'rab nakes itu langka. Untuk lafadz abun, akhun, hamun, lafadz abun dan dua lafadz yang menyertai artinya berarti abun, akhun, hamun itu mengi'rabi dengan i'rab nakes itu dihukumi jarang. Ada tapi jarang. Jadi setelah diteliti di bahasa Arab itu jarang. Jadi yang banyak di'rabi dengan rofa wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Untuk mengi'rabi dengan i'rab nakes dengan harokat itu jarang untuk abun, akhun, hamun. Wa qasruha min naqsihinna asharu. Untuk mengi'rab lafadz abun, akhun, hamun itu di'rabi dengan i'rab qasr itu lebih banyak atau lebih masyhur daripada mengi'rabi dengan i'rab nakes.
Jadi mengiropi qasr itu, jadi abun, akhun, hamun diiropi dengan qasr itu lebih masyhur daripada mengiropi dengan i'rab nakes. I'rab qasr itu diiropi dengan alif semua. Jadi misalnya hadza abaka, ra'aitu abaka, jadi dengan alif semua. Marartu bi abaka, misalnya seperti itu. Misalnya itu contoh ngoten. Jadi contoh temriki hadza abahu, ra'aitu abahu, marartu bi abahu. Jadi alif semua. Jadi qasr. Jadi mengiropi qasr pada lafaz abun, akhun, hamun itu lebih masyhur daripada mengiropi nakes. Qasr itu nggih dengan memakai alif semua itu. Wa syartu dzal i'rabi ayyudhafna la lil ya. Kaja aku abi kazatila. Syarat menggunakan i'rab ini, syarat menggunakan i'rab ini, artinya i'rab ini itu i'rab rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Pada lafaz zu, famun, abun, akhun, hamun, hanu atau asma'us sittah, disebut asma'us sittah, itu syaratnya itu harus dimudhofkan tapi pada selain ya mutakalim. Harus dimudhofkan tapi pada selain ya mutakalim. Contoh ja'ahu abika za'tila. Ja'ahu abika zat. Abika zat. Aku itu kan dimudhofkan pada abika. Abika dimudhofkan pada dhamir ka. Za'tila dimudhofkan pada i'tila. Za-nya dimudhofkan pada i'tila. Sehingga itu memenuhi syarat. Jadi aku abika za'tila. Kalau tidak memenuhi syarat, artinya misalnya tidak dimudhofkan, maka nggih dikembalikan diirobi lagi dengan menggunakan harokat. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.